Hey gengs, di Amerika Serikat ada sebuah kota yang terkenal karena kisah kelamnya. Kota ini disebut kota Centralia. Sebelum masuk ke pembahasannya, kita harus tahu dulu di manakah kota Centralia ini. Oke, jadi kota Centralia ini adalah sebuah kota hantu yang terletak di Pennsylvania, Amerika Serikat. Kota ini terkenal karena kebakaran tambang batu bara yang terus menyala sejak tahun 1962 sampai saat ini. Kebakaran tersebut diakibatkan oleh pembakaran sampah. Dampak dari kebakaran ini mengakibatkan sejumlah wilayah di sana ditinggalkan oleh penduduk aslinya. Nah, itu adalah sedikit cuplikan Centralia yang disebut kota hantu. Sebelum masuk ke kisah lengkapnya, buat kalian yang belum menyalakan tombol lonceng dan klik tombol subscribe-nya, boleh ya di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dukung terus channel ini agar terus berkembang dan memberikan kisah-kisah misteri terbaru yang menarik. 100 tahun lalu, kota Centralia merupakan sebuah kota yang hidup dengan penduduk lokal yang ramai, bisnis beragam, dan industri pertambangan batu bara yang berkembang pesat. Namun, nasib terbalik setelah terjadinya kebakaran tambang batu bara pada tanggal 27 Mei 1962. Masyarakat dan pemerintah berpikir bahwa api tersebut bisa padam dengan sendirinya, namun kenyataannya tidak demikian. Memadamkan adalah mimpi yang mustahil, kata ahli geologi. Jadi, hingga saat ini, api masih terus membara yang mengakibatkan hampir seluruh kota menjadi terlantar. Bangunan-bangunan dulu memenuhi jalanan kini telah hilang dan menjadi kota yang dipenuhi asap yang keluar dari perut bumi. Kini, sudah lebih dari 60 tahun kota Centralia terbakar. Siapa sangka insiden sepele ini menjadi sejarah kelam hingga kota ini sampai sekarang disebut kota mati. Pasti di benak pikiran pemirsa bertanya-tanya apakah kebakaran ini disengaja atau tidak? Oke, ini dia penjelasannya. Melansir dari History Channel, pada awal tahun 1962, warga Centralia membuat lubang berkedalaman 50 kaki untuk mengatasi masalah pembuangan sampah ilegal. Namun, pada bulan Mei pada tahun itu, sampah semakin menggunung dan harus dibersihkan sebelum perayaan hari peringatan tahunan kota. Dewan setempat pun akhirnya melakukan pembakaran pada terowongan pembangunan sampah itu. Lalu petugas pembakaran pun menutup terowongan itu dengan bahan yang tahan api. Setelah semua sampah terbakar, mereka pun menyiram sisa-sisa api yang masih tersisa. Namun, api yang dipadamkan terus bermunculan hingga tiada henti. Petugas pemadam kebakaran pun kebingungan dan tidak tahu apa yang harus dilakukan karena api yang terus-menerus meluas di terowongan tersebut. Tidak lama setelahnya, api meluas di bawah kota Centralia. Karena ketinggian karbon monoksida yang berbahaya, petugas pun menutup tambang-tambang lokal yang sedang digunakan. Upaya-upaya telah dilakukan untuk memadamkan api, namun sia-sia saja. Ternyata penyebab api yang meluas itu disebabkan oleh terowongan-terowongan yang terbengkalai di wilayah ini, sehingga sulit untuk menemukan sumber pasti apinya. Jadi menurut kalian gimana nih setelah mendengarkan kisahnya? Apakah kebakaran ini disengaja atau tidak? Jawab ya di kolom komentar. Seiring berjalannya waktu, suhu di kota Centralia semakin meningkat hingga mencapai 900 derajat Fahrenheit. Banyak kerugian yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk upaya memadamkan api ini, sehingga mencapai 7 juta dolar atau sama dengan 106 miliar rupiah. Akibatnya, berdampak juga pada penduduk kota tersebut yang mulai merasakan kesehatan mereka yang mulai terganggu. Akhirnya, pada tahun 1981, banyak Centralia yang mengungsi dan meninggalkan kota tersebut. Dan sampai saat ini, kota Centralia tidak memiliki penduduk satupun, sehingga disebut dengan kota zombie atau kota hantu. Wow, menarik bukan sobs? Dari kejadian ini kita belajar bahwa memang segala bencana yang terjadi diakibatkan oleh ulah manusia-manusia yang tidak sadar akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, yang mengakibatkan alam murka dengan perilaku kita. Jadi, peringatan untuk kita semua bahwa tidak baik untuk menumpuk-numpuk sampah. Lebih baik kita langsung bakar atau membuangnya segera untuk dimusnahkan atau didaur ulang. Semoga kisah tragis ini bisa menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi akan menjaga kebersihan lingkungan. Saya izin pamit, sampai jumpa di kisah terbaru selanjutnya. See you next time.